lebih horor lagi tuh kok waktu gue di Cikuray. Gue dikejar-kejar sama Bagas. Itu memang dia selalu punya jalurnya masing-masing. Kalau dia sama kayak mendaki bayar bro. Iya lagi. Iya kan? Lokal, interlokal, babi. Tiket lokal, ini internasional. Nah ini babi nih kamu bayar lu babi. Ya, padahal udah berubah jadi macan gitu. Masih kayak babi bang. Masih, lu emang babi anjing lo anjing. Ada gunung-gunung yang di Sumatera kan banyak harimaunya. Di sana itu dilarang untuk menyebut nama harimau. Lu ada yang tahu namanya? Jadi Misalkan Alek nih. Freddy. Enggak lagi Freddy. Gue. Banget ya Cira ya. Aduh, acting lo bagus banget. Tapi ini asli nih, ini dingin kan? Pegang, dingin kan? Iya. Nah, kita bisa sampai di puncak ini. Belum puncak ini belum sampai deh. Masih Belum. camp-camp area gitu ya. Gila nih. Ini gunung apa sih kita? Ini namanya Gunung Sindur. Oh, gua kirain gunung Mas. Waduh. Jadi Dre, badai. Badai. Lama banget sih umurin gue. Badai. Gue kan mau ditanyain gunung apa? Gunung Sari. Oh, udah lucu. Oh, kok lucu. Sini lu, Dre. Ngopi dulu, Dre. Sini lah lu. Ikut gabung sini sama anak gunung. Yes. Ngapain lu di dalam tenda aja lu? Anget ya? Lu kalau mau tidur di rumah. Aduh. Kita kan lagi di alam nih kan. Kita harus menikmati alam, melihat burung tuh ya. Wah, gitu. Gambar dukun. Nyampe juga kan Tapi lu? juga kan, juta-juta lo. Aman ya. Akhirnya gue bisa tidur beginian ya. Di tenda kan. Tenda. Duh, enak lagi tadi yang mijitin. Kok ada terapis? Karena kan nembus Gunung Sari. Mangga besar. Mangga besar. Oh gitu. Tapi seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol sama yang udah sering naik gunung. Iya. Oh, iya. ada. Itu tuh lihat tuh, cewek itu. Bagian lu nih, deh. Bagian lu. Kiu. Jangan kayak manggil orang Tanah Abang anjir kalau di gunung. Panggil aja deh. Sini aja kali. Sini, ya. Neng. Neng, ikut gabung sini, Neng. Sini, Gabung Neng. lu, Neng, gabung. Sini, Neng, Neng. ikut gabung, Neng. Ini ayo naik sini. Sini, Neng, gabung. Neng. Nengnya- cerita jauh. Neng sini, Neng. Woi. Nah, ini nih. Kelihatan kan udah nyiapin banget kita ya. Kelihatan nih yang bener-bener anak gunung. Yoi. Dari penampilannya kan. Yoi. Penampilannya pakai sepatu kungfu. Gunung tuh. Gunung Enggak dong. banget ya. Enggak dong. Ini lebih kayak ke warga lokal ya. Oh iya. Pakai sarung. Ya kan? Yang suka jual semangka deh. Jual lagi. semangka di ini apa? Iya. Gunung Gede. Tapi kenalan dulu lah. Hai, nama aku Nadine. Hai Nadine. Ini adalah gestar Nadine. cewek pertama kita ya di OTP ya. Alhamdulillah akhirnya OTP kedatangan bintang tamu juga cewek pula. Cewek. Ada Nadine yang biasa naik gunung. Kasih nama dong, Nadine naik gunung apa? Aduh, lu main lempar-lempar aja nih. Kan gua gak pernah siap kayak gituan, Dre. Nadine. Hai, Nadine. pendaki. Selamat datang di OTP. Obrolan Terima tiga kasih. pria namanya. OTP, oke. Jadi ini tiga pria. OTP itu kan identik dengan kode rahasia kan. Jadi di sini nggak boleh ada rahasia karena OTP-nya udah kebuka semuanya. Oh gitu ya? Baru tau gue. Tai deh. Iya lagi baru tau gue. Ini tapi kerasa dingin gak sih di sini? Dingin banget, parah Parah, banget sini. parah. Harusnya kalau anak gunung udah biasa dong ya Din ya. biasa. Iya. Kayak gini-gini. Makanya nggak pakai jaket. Itu. Ya kan? Tapi emang kalau gunung emang identik dengan dingin ya? Ada nggak sih gunung yang panas sih? Ada di Maluku. Oh, masa sih? Kenapa malu-malu biasa aja kali? Wah, kayak malu aku katanya ini. Tapi udah nyampe Maluku Din? Sudah, alhamdulillah. Enggak, gunung terjauh. Gunung terjauh Aceh Oh. di Gunung Luser. Itu paling jauh sih. Jadi sebenarnya cerita dulu nih sebelum berkepanjangan cerita tentang gunungnya. Nadine ini adalah pendaki, coy. Pendaki. FOMO nggak dia pengen disebutnya? Kenapa Cocok. pakai FOMO? Karena baru memulai mendaki itu 3 tahun ini lah, 3-4 tahun ini. Gitu. Udah lama. Ah. Kalau FOMO-FOMO kan anak-anak yang after covid tuh FOMO tuh. Iya. Nah itu pas. Pas Apa after tuh? COVID. FOMO-FOMO.
Makasih ya. Tapi emang bener ya, pas COVID lah khususnya karena emang ada kegiatan, akhirnya semua orang jadi senang di alam Iya, gitu iya. kan. Tuh, lu juga seneng naik gunung kan? Ya. Kemana aja kalau lu dulu deh? Lu dulu. Ini aja Lu nggak usah nanya-nanya gua. Lu Enggak dulu, lu, lu kita, dulu. kita kan pengen tahu pengetahuan lu tentang gunung. Nah, Kalau nggak tahu mendingan pulang, ngapain di sini? Nah, Nanti gua compare. Iya, di sini nih cuma orang-orang yang Kalau gua paling mentok gua di Kawaratu. suka merendah. Perasaan tadi ceritanya udah kesana kesini. Udah kasih. Tapi sebenarnya awalnya gue suka penasaran deh sama yang suka naik gunung ya. Karena gue emang pernah beberapa kali tapi akhirnya kayaknya enggak deh kayaknya jadi Iya, kalau jadi lu kan pendaki ya. kalau kan gunung sebagai pelarian kan kalau lu. Sesekali doang. Tapi akhirnya kalau beberapa orang kayak Nadine nih kayaknya udah jadi hobi banget malah udah jadi bisa jadi mata pencarian ya nggak sih? Bisa jadi cuan lah kasarnya gunung itu. Betul. Tapi awalnya triggernya apa sih? Akhirnya gue suka naik gunung gitu. Karena di gunung kita bisa berbicara sama diri sendiri. Jadi 80% pendaki galau lah ya sebutannya ya. Rata-rata ya? Awal mulanya Awal pasti mulai. karena galau, ya bukan karena patah hati juga, galau karena yang lain juga bisa kan. Oke. Karena apa tuh, Dit? Kalau boleh tahu. Ya galau untuk melanjutkan kehidupannya seperti apa, Oh. gitu kan. Berarti lu sampai Aceh, udah jauh perjalanannya. Parah. Berarti udah berapa gunung nih? Seingatnya sih ya, Gitu ada yang lupa tuh. di atas 40, di bawah 50 sih. Nah, Iya. ini Umur gue tuh. Kalau ini burung-burung pun bakal tepuk tangan nih. Tapi kita nggak boleh tepuk tangan. boleh. Jatuh. Jatuh. Kalau cicak Di situ berapa jatuh? 30 sampai 40 gunung. Di atas 40 gunung, di bawah 50. Kayak Wih, 47-an, 45 lah ya. 47 sih. 47. Ini kita bisa track dari Instagramnya nih. Oh, bisa. Nadine Mary 92. Nah, ini kita lihat memang kan beda nih. Kalau pendaki-pendaki baru sama pendaki-pendaki profesional nih. Kenapa? Di gunung udah mulai fun aja tuh, udah mulai santai aja kan. Iya. Udah ceria-ceria gitu. Kalau yang baru kan masih gila. Duh. Ini adalah hal yang paling berat buat gue gitu kan. Ya ini lo lihat outfitnya, jaketnya aja bisa warna-warni pink gitu. Udah dipersiapkan kan. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Karena udah terbiasa, bayangin 40 sampai dengan 50 gunung ya Udin ya. Yang paling pendek. Yang paling iya, dari yang ringan dulu deh, yang ringan. paling pendek berapa mppl tuh? Yang ringan tuh di Bandung sih, karena dia sebutannya gunung, tapi sebenarnya bukit-bukit. Oh. Jadi kayak nggak sampai 2000 mdpl, nggak nyampe 1500 gitu. Itu gunung apa? Gunung Pangradinan, Burangrang itu sekitar berapa ya? Burangrang, Patuha kayak gitu-gitu sih. Yang paling tinggi secara jarak deh. Kalau yang paling tinggi sih Gunung Kerinci ya, daftar di Seven Summit Indonesia tuh Gunung Kerinci. Berarti yang paling tinggi. salah satunya itu dia udah didatengin ya. Wow, Seven Summit itu apa aja sih? 7 kan. Heeh. Seven. Seven. Biar ada yang mancing nih. Iya. Yang Bagus juga. pertama. Seven Summit tuh urutannya Nadine takut salah ya, yang Nadine nggak sesuai urutan ya. Pokoknya Kartens itu yang paling tertinggi di Indonesia. Wih. Papua. Oke. Jaya Wijaya ya? Yes, Binaya di Maluku. Bukit Raya di Kalimantan. Kerinci di Sumatera. Terus Semeru di Jawa Timur. Apalagi ya? Ayo untuk 2 juta rupiah. Ayo nanti silakan ayo. Untuk Dua lagi, ya? dua lagi apa lagi? Satu lagi. 2 dong, baru 5. Nih sekarang nih Oh, 6 oke. nih. Oke, bantu komen ya guys. Oke, anggaplah 5 tadi tuh ya baru disebutin ya. Harus setuju sih. Ayo coba, setuju dong, ayo. Apa ya, astagfirullahaladzim. Ada tuh Kontak sinyal di gunung ceritanya tuh, buka Iya, handphone. tuh. Lama ah. Apa sih? Puncak Jaya, Gunung Kerinci, Udah tadi. Gunung Rinjani, Rinjani. 61 lagi. Semeru, Semeru. Latimojong, Latimojong. Sulawesi. Ini gue mau ngomong itu. Bukit Raya. Di Mojo mah tempat main gue ya. Ini. TikTok gue mah. Nah dari Seven Summit yang udah lo daki, ada nggak lo pengalaman yang sampai sekarang nih kayak susah diinget gitu? Dilupain dong. Gimana? Dilupain dong. Kok susah diinget. Perhatiin pertanyaannya sedetail mungkin. Ya susah dilupain lah. Susah dilupain, Bukit Raya sih. Kenapa tuh? Karena transportnya agak ribet. Kita harus naik perahu kayak bukan kayak sih, Perahu kecil gitu ya. lah. Bukit Raya itu sorry Kalimantan Tengah ya?
Bisa jadi. Iya ya. Yang banyak pacetnya itu ya. Iya, banyak Betul. pajak Iya, ya. gitu. Betul. Soalnya di sana banyak kendaraan, makanya jadi banyak macet. Ini kagak digubris, soal lawakan gue tai. Oh, kenapa? Banyak Udah, terus. Emosian semua sebenarnya. Iya emang bapak udah bapak semua. Terus Nah itu kan karena Iya. aksesnya ya. Tapi Aksesnya ketika kalau dari segi landscape alamnya, yang mana tuh yang menurut lo Yang- oke? Landscape yang paling oke ya di antara Seven Summit itu Binaya, Oke. Gunung Binaya di Maluku. Tapi sebelumnya sama-sama itu udah semuanya. Belum. Doain ya. apalagi yang belum? Dua lagi. Kayaknya yang belum disebut tadi ya, yang belum ya. Udah itu malah. Iya, yang belum apa? Yang belum lupa. Dua ini Semeru karena Oh, yang meletus dekat Semeru. karena Baru meletus buka, terus kan. baru buka sekarang. Oh, baru. Buka pun cuma sampai Ranukumbolo Iya, kan. sampai Ranukumbolo. Nggak Iya bisa udah sampai jam puncak. ratusan aja. Iya iya. Tenang. Terus apa lagi? Semeru belum. Sama Kartens sih. Oh. Kartens mahal banget soalnya. Iya ya, bagus. Maksudnya udah bagus dalam artian apa tuh? Jangan ya Pemandangannya maksudnya lu bisa yang nggak lu dapatin di tempat lain ada di Gunung lain, situ. iya. Apa? Apa belum lihat apa? Batu Kars, dia Ada terkenalnya. Indomaret di atas Iya, gitu. kan gue nggak ngerti ya. Iya. Maksudnya lu bisa ngelihat matahari atau ngelihat gunung yang lain. Lihat planet Mars. Iya, Saking jauh kan nggak ngerti. tingginya. Kok lu bisa bilang tuh, oh terbaik lah. Batu Kars kan di sana ciri khasnya batu karsnya kan. Oh, Tahu nggak lu? Ini kan apa gunung batu-batu ya? Kan namanya batu. Batu Iya, kan. batu kan. Iya, gunung, batu-batu. Au amat, JG. Itu yang batu ya? Biar dari batu kars itu apa? Batu Kars itu batu-batu yang Tajam. tajam gitu tapi tinggi-tinggi kalau di sana. Oh, yang gini-gini ya. Oh kayak ini ya, kayak kalau masuk ke goa kan ada tuh yang terbentuk dari ribuan tahun gitu itu batu-batunya ya. Itu katanya stalaktit deh kalau. Iya, emang dia kata enggak Beda. beda ya. Coba gue lihat. Makanya jangan ini dulu. Biarin tadi jelasin dulu. Iya. Googling aja lah, googling. Googling. Batu apa? Batu Kars. Batu kars. Oh. Lu kapan pertama naik gunung? Kalau Pangrango gue pernah, terus Gunung Guntur di Garut gue pernah. Beberapa kali itu dua kayaknya. Cikura cuma setengahnya doang. Oh, sampai pos berapa tuh? Sampai ini apa namanya? Pemancar. Itu belum Itu start belum naik dong. mulai kali. Iya, itu baru baru mau mulainya. Oh iya. Aduh. Iya. Ya sebenarnya ada rumah saudara gue di sini. Gak apa-apa, yang penting udah nginjek kaki gunung Cikurainya gitu maksudnya. Oh itu baru start ya? Gitu, Gue iya, kira, itu kan gue bilang belum setengahnya itu belum ya? Belum Kalau dong. lo Dit udah, lu anak gunung juga ya, anak alam juga ya. Enggak sih, kalau gue bukan anak gunung. Kalau gue naik gunung tuh biar me time-nya gue aja sih. By the way, tantangannya apa sih Din kalau pengen naik gunung? Tantangannya adalah melawan Diri sendiri. Apa yang dilawan? Apa yang dilawan diri sendiri itu apa maksudnya? Ya, ego kita. Rasa mau marah harus ditahan, mau sebel sama teman pendakian harus ditahan, ya kan? Iya sih. Mau ngeluh harus ditahan, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya banyak sisi psikologisnya juga ya, ke psikologis ya naik Banyak gunung tuh ya, psikologis. nggak cuma fisik doang tuh. Nah, kalau balik lagi ke soal psikologis nih. Kan ketika kita mendaki kan sering kan tuh ya ditanya. Puncak masih jauh nggak? Pos 5 masih jauh nggak? Itu yang ada di pikiran lo ketika orang terus-terusan nanya kayak gitu apa sih, Din? Bawel sih kalau orang yang sering nanya kayak gitu. Nah, di foto TikTok nih pasti. Bawel tuh. Iya, bawel. Bawel ya, bawel. Makanya kalian jangan kebanyakan nanya. Bawel gunung jangan. Nyapain orang lo, usahain. Bawel mendingan kayak gue tidur rumah. Gue takut. Naik gunung lo capek lah nanya orang. Kayak naik gunung, kayak Ruby dong baru nyampe pulang. Udah nyampe pintu gerbang. Pulang. Oke, gue udah nyampe nih. Pulang ya. Oh, itu ya. Bawel sih, maksudnya ya udah kalau lu udah niat mau naik gunung jalanin aja, nanti juga pasti sampai. Nah, Tapi yang penting bergerak. Nah, Jangan kebanyakan nanya. nah, tapi kan contoh kayak gue nih baru pertama naik gunung, pasti dong tiba-tiba naik gunung nih, pasti gue nanya dong, ini puncaknya gimana ya? Gitu kan. Pasti banyak dong itu Din ya. Puncaknya kayak gimana? Puncaknya Masih nyampe jauh kapan nggak? ya sih Masih gitu. jauh. Masih banyak dong kayak gitu dong. Banyak. Hal yang wajar gak sih untuk orang baru gitu? wajar kalau misalkan kita nanya, kita lagi di pos 1 nih. Pos 2 tuh kira-kira berapa lama lagi sih? Udah, gitu aja. Kalau nanyanya sampai berkali-kali, itu nggak wajar Itu gue sih. sih kayaknya. Iya, iya mending ya. Mas. Mending
riset dulu kali ya. Nah. Perjalanannya berapa lama. Gue tuh kebayang ya kalau gue udah naik ke atas capek ya. Ini turunnya gimana ya? Capek lagi gak sih? Justru turun tuh malah cepet sih harusnya ya. Iya, betul. Cuman kalau menurut gue ya, yang pernah naik gunung sekali itu. Enggak. Yang Cikuray itu. Bukan. Yang Pak Rano gue Pak Rano apa ya? Nyampe ya? Summit coy. Summit. Cuman menurut gue turun tuh lebih berat karena kayaknya kan nahan ya. Nahan beban ya? Sakit Badan lutut sendiri gue, ya? asli. Lutut Kalau gue. mau cepet gelinding. Tapi bener orang-orang yang udah ini kayaknya gitu sah gitu ya. Itu apa yang apa? Porter yang bawain ya? Porter. Porter yang bawain tuh gue liat di TikTok kemarin yang lari-larian turun rame-rame. Iya. Anjir jago banget tuh gimana kalau gue ya. Soalnya gue pernah naik ya. Hah? Apa? Gunung. Mana? Gunung Padang. Gunung Padang mitos ini. Ah itu gue naik itu tuh. Gunung Serius? Padang candi kan? Ah candi itu. Iya Yang ada piramid katanya yang kan. piramid tertua itu. Candi piramid. Piramid tertua Gunung daripada Padang. Mesir kan gue naik tuh kan. Naik zaman itu sumpah gue Nah itu Iya, gini iya, banget dia deh tangannya. ada 2 rute, ada yang naiknya bener-bener ada muter tuh. Wih sih. Gue naik tuh, begitu turun demi Allah gue begitu turun gemeter gue. Gue percaya lu demi Allah. Jalannya gemeter tuh. Anjing gimana gue cari. Gunung Padang di mana? Di Gunung Padang. Ada. Ada itu Gimana sih? mitos. Di Padang? Sukabumi. Bukan Sukabumi tuh. Lupa gue deh. Sukabumi. Bukan gunung tuh bukit Itu tapi bukit. itu Tapi banyak sebutannya Gunung Iya, Padang. banyak Ya kayak gini aja sih Gunung Putri emang ada gunungnya. Iya. Ada. Iya tahu ada. nih. Maksudnya kan itu daerah. Ada. Di Gunung Sahari. Iya. Ada gunung. Nih, wisata Situs situs Gunung Gunung Padang. Iya itu mah lu kayak main ke Candi Borobudur aja kali. Tapi kan buat gue yang baru-baru kan Oh. Ntar tampilin ya. tuh Tampilin. Iya. Gunung Padang. Ini Gunung Padang nih. Nih Gunung Padang nih. Gunung Padang. Keren. Berarti fisik harus dong Din ya? itu wajib sih. Iya kan, kalau lu nih, tips buat teman-teman yang kayak gue baru nih fisik. Nggak mungkin tiba-tiba langsung naik gunung gitu kan. Iya, Kan benar. bisa ngerepotin Kasih temen. tahu. Ini kalau versi gue ya, Ah. kalau gue sih ya jogging, terus udah pasti gue ambil yoga sih. Oh. Yoga Emang ngaruh ya? ngaruh sih menurut gue karena kan bener-bener Ringan jadinya, stretching guys, banget kan kalau Tapi lu pernah cedera gak sih Din? Selama 47 gunung naik tuh? cedera alhamdulillah enggak sih. Cuma Nadine tuh karena dulu nggak terlalu tahu teknik untuk turun gunung karena FOMO juga. Iya. Contoh pendaki FOMO ya. Jadi turun gunung karena ngerasa fisiknya masih oke, jadi lari-larian terus tuh. Iya, Larian. pak gitu kan. Ngaruhnya tuh bakal 2-3 tahun kemudian bakal ngaruh sih ke dengkul. Oh iya? Itu bakal Oh iya, ada bunyi-bunyi ya. tuh, ya bunyi kayak retak gitu. Nah, Kayak gitu sih. Tapi nggak Efeknya nggak langsung ya. Nggak langsung. Oh, berarti gue dibawa banyak peralatan-peralatan yang harus dibawa ya. Kayak begini-beginian ya. Iya. Iya, Apa tuh namanya? Tenda, Standar tenda. banget anjing. Tenda ditanya. Tenda, iya kan berarti Kan buat tempat tinggal. tenda, gelas, ya kan? Terus meja. Basic sih, basic. Kalau pup. Nah. Ah, itu dia tuh. Nah, kalau cewek tuh kan kalau cowok kan mungkin kayak pipis Iya. ya kan atau pup kan bisa ya cuek-cuek aja lah ya. Kalau cewek gimana sih? Kalau gue pribadi, kalau gue setiap naik gunung, gue wajib pup di gunung. Gue harus meninggalkan jejak kepada alam. Oh, kayak kucing ya. lu. Iya. Oh, di Bali ya? Nadine Itu Bosir. Pakai emot tai. Mendingan lu tanemin deh. Enggak, itu lu gimana? Karena kan mungkin ini mungkin juga udah sering banyak ya, sering banget tuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau cewek pup gimana sih? Karena kan lu nggak mungkin bawa-bawa air kan Iya. ke sana. Dan juga ada beberapa gunung yang gue tahu itu Nggak boleh. melarang bawa tisu basah. Betul. Nah itu gimana tuh lo? Kalau gue pribadi, gue pakainya tuh tisu kering. Kalau tisu kering masih boleh kan? Masih boleh kalau Tisu kering, tapi jangan dibayangin. Iya lagi. Gue nggak bayangin orang yang biasa tisu kering. Terus Tisu kering dibasahin. Terus? Oh, tisu kering dibasahin. jadi tisu basah. Kayak gitu, nyari tempat yang bener-bener Digali tuh ya. nggak kelihatan sama orang atau pendaki lewat jalur lah, pokoknya jangan di jalur. Kali. Nggak, tapi ada Ge. Ngapain lu? Misi kan? Iya Iya lagi. Masih kayak gitu. Iya enggak, tapi temen gue pernah ngalamin tuh. Dia tuh ada orang bekas pup, itu dia nggak terlalu ke dalam. Jadi saat dia istirahat di pinggiran, Tiduran. Empuk nih. serius, kok bener ada. Jadi kayak Empuk nih. pas udah nyium-nyium aroma kayak gitu nih pasti ada yang boker di deket-deket sini nih, kurang ke dalam gitu.
Kayaknya kebelet banget sih itu. Etikanya gitu ya. Etikanya gitu, jangan deket jalur. Oh, berarti penting juga tuh selain fisik, persiapan dan juga belajar etikanya. Nah, berarti naik gunung tuh ada etikanya. Etika naik gunung. Nah Gua katanya nih Dim, ya kan katanya, kata narasumber gua, lu pernah ngeblunder, Iya ya lagi. kan? Itu ngeblunder soal apa? Gimana ya, kalau di gunung tuh kan kita spontan aja bercanda sama teman kan. Oh, iya. Terus. Bercanda sama teman-teman. Terus tiba-tiba pas minta record, ini kan tracknya agak lumayan. Itu waktu itu ke gunung mana? Gunung Dempo. Oke. Kalau ada yang selalu bilang salak sih itu kayak gitu. Mohon maaf itu cuma bercanda ya teman-teman. Jadi track itu lagi pas sulit banget, naik pohon gitu agak tinggi. Terus Nadine lagi di-record sama temen. Nah, karena itu di Gunung Dempo dan tracknya lebih-lebih dari salak, Nadine iseng lah bercanda. Itu spontan aja kan. Oke. Nadine bilang, nih kalau yang sering bilang Salak sih. Main lu kurang jauh. Cobain di Gunung Dempo. Kayaknya kacau. Kali-kali lipat dari salak. Baru jedak-jeduk. Tetetet. kayak gitu. Tapi emang bener sih ya, banyak orang-orang pendaki teman-teman yang lain juga bilang kan di gunung itu nggak bisa asal bercanda sih ya. Jangan sekate-kate. Iya kan. Ramenya karena hujatan. Iya. Wah, ini karena Kualat. kualat nih. Banding-bandingin gunung nih, nggak boleh nih gini. Ya udah ternyata dihujat deh. Oh, Oh, Padahal jadi bercanda. keblundernya soal itu. Nah, itu bagian dari attitude dong, ya. Attitude berbahasa. Etika lagi nih Etika maksudnya, lagi etika kan. di gunung. Itu mitos gak sih kalau itu tuh? Apa Enggak gimana sih, sih? enggak Iya. sih. Kalau itu mungkin ini, tapi yang kayaknya Kalau itu lebih ke guanya nggak apa? Persiapan. nggak hati-hati. Nggak hati-hati sih. Posisinya kan gue emang di tempat yang nggak aman, gue malah Lembab bercanda. juga licin ya itu ya. Itu posisinya gue udah nyangkut di pohon kan, gue malah lepas tangan, situ jatuh. Ada nggak Apa? mitos yang sempat tersiar kabar terus tiba-tiba lu merasakan itu? Gitu? Sejauh ini belum sih. Kan ada beberapa gunung yang katanya dilarang untuk pakai baju warna ini. Oh ya. Emang iya, gue baru tahu. Apa sih kasih tahu? Ada Gunung apa? Mitos dan gunungnya coba apa-apa yang pernah dengar? Gunung Lau contohnya. Lau. Oh, lau. Lau Oke. tuh nggak boleh pakai warna hijau deh kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih, cuma emang lau bisnisnya Soalnya takut kenceng. nyaru dengan pohon. Gue takut banget. Jadi tentara Gue lupa dong. ya tapi gunung mana pokoknya Gue ada. tuh bercanda, gue takut coba kalau ini. Oh iya. Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Gue lupa sih gunung apa tuh. Lo kebiasaan lo. Terus apa lagi? Gunung apa lagi ya? Ada gunung-gunung yang di Sumatera kan banyak harimaunya. Di sana itu dilarang untuk menyebut nama harimau. Emang ada yang tahu namanya? Jadi Pertanyaan lo polos. Misalkan Alek nih. Freddy. Gak lagi Freddy. Gue. Gak boleh nyebut nama harimau. Cuma kita kenal. Pada waktu itu bentar. Bapur. Tiba-tiba harimau. Gue. Ada yang manggil gue. Lagian. Itu tahu nama-nama harimau itu dari mana? Maksudnya apa? maksudnya, tadi dulu lucu banget lagi. Maksudnya kalau orang lokal sana kayak Gunung Luser, Gunung Perinci, kita tuh nggak boleh sebut. Di sini ada harimau ya? Oh, Nggak boleh. harimaunya. Harimaunya. Oh, Bener nama harimau. harimaunya. Jadi harus ada namanya. menyamarkan gitu. Oh, Kayak pakai misalkan kode gitu kan. Gitu. Ini di sini ada belangnya ya. Ada si belangnya. Di sini ada. Itu ada ini. Harimau. Ngomong lagi. aduh nggak kuat gue. Oh ya. Ini ngomong-ngomong soal horor, gue baru tadi stalking TikToknya Nadine. Iya. Dia pernah ngalamin kejadian horor kemarin ya? Oh iya betul. Kemarin tuh kapan nggak gue liat postingannya? Iya, betul. Terdengar suara mistis di situ. Oh iya betul. Itu gunung mana? Gunung Salak. Itu karena waktu itu naik Gunung Salak via Cimelati, kita tektok kan. Kita tektok. Jarang sih yang ngecamp kalau di Oh Salak. jarang ya? Kalau yang berani ngecamp tuh hebat sih. Gue pengen, Karena sumber air juga jauh kan? Iya. Dari pos 1 kan? Betul. gue pengen sorry.
TikTok lu ya? Emang biasa? Oke. Gua salah. Maaf ya, maaf. Oke. Maaf ya. Pas TikTok terus. TikTok turunnya itu kita jam 3 sore. Dari yang langit cerah, tiba-tiba itu kabut tebal. Keluarin kabutnya. Woi. Asap. Jadi waktu itu jam 3 sore kita turun dari Gunung Salak. Dari yang cerah tiba-tiba langit jadi gelap. Bener-bener pandangan kita ketutup banget sama kabut. Terus hujan gerimis, petir menggelegar. Terus hujan. Udah, terus kita tuh jadi berlima. 3 orang di belakang, Nadine di depan berdua. Tiba-tiba kita udah bener feelingnya udah gak enak. Sama-sama gak enak. Dari awal pendakian itu kita udah sepakat kalau kita ngerasain apa-apa atau melihat apa-apa jangan diomongin di trek. Kita udah nggak pede buat ngelanjutin jalan nih, Nadine sama temen Nadine. Jadi kita nungguin temen yang di belakang. Itu arah mau turun. Masih jam 3 sore tapi udah kayak malam gitu. Kita nungguin temen yang belakang. Oke, Tuy, kita berhenti dulu ya. Namanya Pak Tuy kan. Kita berhenti dulu tungguin yang belakang. Oke. Yaudah, kita mau ngobrol juga nggak bisa karena udah ngerasa sama-sama nggak enak. Jadi iseng-iseng lah, sosok video, sosok asik biar nggak sepi. Pas Nadine video tuh sekeliling gitu kan. Ini kita berdua di trek lagi nungguin temen di belakang gitu kan. Kita cuma berdua. Lebih tepatnya Nadine kurang tahu kayak gitu. Kayaknya Nadine bilang kita cuma berdua di trek. Tiba-tiba di video itu dia ngomong bohong katanya gitu. Kita menuju turun ke base camp. Ini jam 15.45. Tapi udah nggak kelihatan jalurnya karena kabutnya tebal banget dan kita cuma berdua. Mantap, yang lain masih di belakang. Tapi itu sempat viral juga tuh ya, gue lihat tuh komennya banyak banget tuh. Dan gue nggak sadar, Ya, gue nggak tahu juga, temen gue juga nggak tahu, gue nggak tahu kalau ada suara itu. Pas kita sadar itu, pas gue upload. Pas gue upload ada yang komen, kok ada suara cowok, kok ada suara ini, pas didengar lagi, oh iya juga ya. Iya. Ya udah. Bohong gitu. Suara lu. Agak wibawa ya. Hah? Suara lu. Iya, lu kan bapak kan. Suaranya sama apa ya? Suara bapak-bapak gitu. Wes. Agak berat gitu suaranya kayak bapak-bapak. bener. Bohong. Karena emang sering. balik lagi gunung dan bisnis itu nggak bisa dipisahkan gitu. Apa yang pernah lo alamin lagi? Orang kesurupan depan mata gue. Sini banget deh. Ada di sini. Jangan depan mata. Depan mata banget. Kesurupan. Terus gue juga pernah di Gunung Dempo, gue buang air kecil sekitar jam 2 malam. Nggak ada yang mau nemenin gue, terpaksa gue kencing sendirian. Tapi nggak tahu itu Apa lah ya. tapi ada suara jalan serak gitu. Jangan lupa cebok ya. Cebok tag. Tapi lu pernah ngelihat gitu? Ngeliat Secara langsung kasat sih mata? enggak, karena gue Enggak pernah. dari awal mindset gue cuma pengen nikmatin nih gunung, nikmatin alamnya. Sekarang mau nggak? Gue nggak mau ngeliat yang aneh-aneh. Bukain mata batin, Dre. Bisa, Dre. Ayo, Dre. Bukain, Dre. Andre paling jago bukan mata batin. Apa tuh? Buka kosan cewek. Jago banget. Tapi Dit, lu kegiatannya apa sih selain mendaki? Untuk sekarang sih masih mendaki aja, fokus di mendaki aja. Jadi sumber mata pencarian. Iya. Jadi cuan lah ya. Setelah naik gunung 2 tahun ini baru bisa menghasilkan uang sih. Menghasilkan uangnya dari mana? Sebulan Nyopet di gunung. sebulan berapa tuh sebulan? Sebulan dapat berapa kira-kira? Ngapain sih? Kayaknya udah mulai tertarik nih. Udah mulai tertarik nih. Tadinya Andre nih. detail banget. 2 juta dapet. Setrim. Aku sih nyopet. Tapi iya, berhubung udah 47 gunung yang didaki, jadi orang kan punya trust kan buat ngajakin Bener. Nadine untuk itu dong jadi guide dong. Iya kan? Lu so tau dia belum jawab, udah main gayet-gayet aja jawab dia dulu. Iya kan? Bukan begitu. Emang jadi penghasilan jadi gayet? Iya. Salah satunya. Salah satunya. Gua kira jadi porter. Aduh. Katanya mau jadi juru kunci. Jadi macan. Jadi macan. Jadi macan. Kalau jadi gayet gitu ada lisensinya? Cie. Harus sih wajib. Berarti lu udah punya lisensi?
Belum. Akan. Oh. Sedang proses. Oh, harus punya Jadi license ya? kita ada tim yang tim itu wajib ada yang license yang salah Oh, satu salah pasti satunya harus ya. ada. Syaratnya apa sih harus punya license itu? Gue baru tahu loh kalau Naik gunung. iya tahu. Kalau nyelam kan Gue jepret lo ah. waktu kemarin gue cuma main scuba dan lain-lain masih oke lah, ternyata harus pakai license lagi kan. Ternyata gue baru tahu kalau naik gunung ini untuk jadi guide ya khususnya harus punya license. Iya. Yang ngeluarin license siapa? Ada tuh BN Nih, sertifikat kompetensi BNSP. BNS. Pemandu wisata gunung. Syaratnya apa syaratnya yang lu tahu? Ada syarat nggak? Lu harus sekian puluh gunung dulu? Enggak. Enggak. Yang penting tahu cara Naik gunung. enggak juga. Kode-kode macan? Bang, gue izin pengen pipis bang. Boleh. Boleh. Ini dikat kan nanti. Bisa jangan usah dikat ini gue bakal bacain Iya. untuk Serius, mendapatkan lanjut. BNSP. Kok anak gunung pipis ke sana? Pipis Ini sama semak nih pipis nih. Lu 10 hari Ya. di dalam hutan. Terus gue sempat lihat lu ini ya apa namanya terjebak banjir bandang ya? Betul. Ah, itu gimana? Harusnya lu udah nyebrang, ternyata Enggak, emang sungai di Loser itu namanya Sungai Alas. Jadi kalau misalkan turun hujan berhari-hari itu udah pasti banjir bandang. Dan treknya waktu itu target kita tuh pas pulang harus nyebrangin sungai itu. Cuma karena hujan setiap hari selama 7 hari itu nggak berhenti. Tiap hari hujan badai. 7 hari. 7 hari. Jadi Berarti kita selama lu total jalan hujan-hujanan terus. Selama 10 hari cuma 3 hari cerah, 7 harinya udah badai terus. Jadi pas kita mau niat nyebrangin, ternyata banjir bandang. banjir bandang. Akhirnya kita terpaksa ngecamp lagi di sebelum sungai. Dan logistik yang kita tanam di Sungai Alas itu di camp sebelumnya bawa. ketutupan banjir. Nggak bisa Jadi diambil. jadi pas malam itu kita makan seadanya aja gitu. Kok logistik ditinggal sih? Nah itu di loser tuh harus kayak gitu. Apa lu anjing? Biar ntar lu pulang, lu ada persiapan naiknya nggak berat. Masih Gila. Logikanya nyampe loh. Gue bro, gunung bro. Ini Etika gunung ya. bro. Etika di gunung bro, gue ada pelajarin riset gue. Oh, jadi itu emang kalau ke loser apa emang mungkin ke pendakian yang berhari-hari mungkin? Iya, Biar nggak- pendakian Berarti yang lama. Anggaplah lu nyari titik, lu simpan logistik, PLN tuh. simpan logistik, ditutup, terus lu tandain. Iya. Emang nanti pulang bakal lewat situ lagi? Bakal Iyalah. balik lagi. Oh, bikin gua muter gitu. Enggak ya kalau itu ya? Dia akan balik lagi ke situ. Bakal balik lagi. Ini bukan kayak naik gunung gede. Oh. Yang lo naik dari gunung via Putri, turun Kemana via ya? Bodas ya beda. Oh, tapi enggak ini tuh, enggak ada. Gue tuh dicuri pendaki lain. Kan ditanamnya nggak cuma asal ditanam, pakai alatnya juga. Tapi gue rasa kalau pendaki yang punya etika, ya tau lah ya bukan punya dia. Balik lagi ke etika. Etika Nggak lo mungkin lah pendaki dia ya. nyuri ya. Ini nggak Itu lo mungkin lah waktu ya. loser berapa orang nih? 4 orang doang. Cewek sendiri. Cewek sendiri. 4 orang. Tapi Berarti lo kalau 4 orang, lo jadi followers? iya. Karena kan kita di sana kalau di Gunung Loser wajib Gaet. pakai guide sana. Ah. Jadi wajib. Waktu itu kita didampingin 3 orang. Jadi Oh, dari total sana. Guide-nya 3 orang. Gaet, 3 orang porter, atau 5 orang? 5 orang ya, sorry 5 orang. ada porter juga. Ada porter juga. Tapi naik gunung tuh mahal gak sih? Sebenarnya naik gunung tuh murah banget. Yang mahal itu Alatnya. gearnya. Terus tiket-tiket gitu mahal gak sih? Tiket bukan tiket perjalanan, tiket masuk gunungnya itu Murah. bayar. Murah. Paling mahal tuh Jawa Barat ya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Murah? malah murah di bawah 50.000. Kecuali mancanegara ya. Maksudnya Turis. pendaki boleh. Tapi mantannya pendaki juga. Iya lagi. Oh. Iya lagi. Ya tapi memang seru ya kalau pendaki pacaran sama pendaki gitu ya. Iya. Senangnya yang sama tuh hobinya. Nanti kalau punya anak ngajakin daki. Gunung. Bener. Iya. Nama anaknya pasti nama-nama Nama anak- gunung, gunung-gunungnya. Meru. Meru. Lucu banget. Meru. Jani. Cikura. Argopuro atau Argopuro gagal. Argopuro. Cikure-kureng ya. Nama anak Cikure. Balik lagi nih belum jawab. Iya, horor. Apa? Oh, horor. Ada lagi ya? Menurut gua
pengalaman horor gue nggak ada sih, kecuali denger suara-suara. Oh, yang tadi yang Nah. gitu. Tapi lebih horor lagi tuh kok waktu gue di Cikuray. Cikuray horor. Gue dikejar-kejar sama Bagas. Lu pernah dikejar Bagas? Cikuray iya banyak. Iya, babi ganas. Babi Gana. Itu lebih horor menurut gue sih. Anjir, baru tahu gue Bagas babi ganas. Kemana aja. Gue tuh babi hutan gue tahu. Karena dia sering acak-acak ya? Iya betul. Ngacak-ngacak makanan. Jadi kita harus naik apa? Naik pohon gitu ya? Betul. Tapi Bagas itu emang satu doang apa emang banyak? Kasian yang namanya Bagas tadi. Iya, ada lagi teman gue, tapi emang kayak babi, sumpah. Namanya teman gue. Maaf ya. Maaf, ini Bagas. cuma istilah-istilah doang Iya, ya. teman gue ada si Bagas kayak babi. ganas. Babi ganas. Itu babi hutan, Ge. Nggak, maksudnya itu cuma satu atau emang banyak akhirnya namanya Bagas? Gue kira tuh emang dia tuh Rombongan ya? nggak, kayak gue emang ikonik di sana dikasih nama Bagas atau emang banyak babinya? Bukan itu lagi. Babinya banyak. Oh. Cuma Udah, masa babinya itu lagi itu kan lagi. ada penghuni, maksudnya penghuni Cikuray gitu, si Bagas. Lu pernah dikejar? itu sih yang paling horor daripada setan menurut gue. Iya Kalau sih. gitu tiba-tiba nongol apa gimana sih? Ketemu di track? Cikuray itu kan emang terkenal ya, terkenal sama banyak. babinya. Iya kali janjian sama babi. Ya nongol tiba-tiba makanya takut ya. Enggak, maksudnya emang di track tuh gitu ada. Iya gitu. Dan dia ngejar. Dia ngejar. Iya. Iya karena kita semua panik aja sih karena belum semuanya dalam tim itu belum ada yang pernah ketemu babi hutan gitu. Tiba-tiba muncullah dia besar ini nih, gede banget, Hitam kali ya. hitam, terus ada taringnya gitu kan, Iya. taringnya juga panjang kan. Terus posisinya lagi dari pos 4 mau ke pos 5, itu kan nanjak terus tuh, bener-bener gak ada landainya. Tiba-tiba pas Nadine yang salah nih, Nadine makan keju di trek, mungkin Ya, memancing aromanya tuh. Tiba-tiba ada suara gitulah, ngok-ngok gitu kan. Kita nengok belakang, nggak ada. Pas kita jalan santai aja, tiba-tiba babinya udah dekat. Dan kita lari santai aja. Babi nih gitu kan. Kita lari santai, nggak mungkin dia bisa ngejar dong posisinya. Tanjakan dong. Iya. Terus banyak Undakan. undakan gitu kan. Ternyata Terbang. si babi itu cupit dong kalau kayak gitu. ternyata babi itu punya jalurnya sendiri. Iya. Ini jalur. Nadine baru tahu kan? Dia buka jalur ya. Tuh acak-acak. Jalur gue ini. Dia jalur sendiri di sebelah kanannya jalur tanjakan tapi treknya enggak enggak kayak tangga gitu. Dan dia lebih cepet. Oh, ini sini, ini sini. Nah, Jadi gua fun fact-nya adalah kalau kita dikejar babi itu kita larinya harus Zigzag zigzag. katanya. Nah, harusnya kan. Harusnya. Nggak Cuma berlaku. di jalur itu kan cuma satu jalur Iya, gini kan iya. sempit kan. Jauh gitu. Makin seruduk dong. Diseruduk, Dia Dre. bingung mana lu mana babi. Ini temen Tarsan. Aduh, jatuhnya ngepet loh. Enggak, Etika, bro. tapi hewan yang ada di hutan itu memang dia selalu punya jalurnya masing-masing. Kayak macan pun atau harimau pun dia selalu Kesitu lewat lagi, situ rutenya lagi. sama. Kalau dia sama kayak mendaki bayar bro. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Iya kan? Iya Jadi lagi. dia buka jalur Iya, lain iya. nih. Harus bayar si Maxi ini. Kan di sini ada lokal, interlokal, babi. Tiket lokal, ini internasional. Nah ini babi nih kamu bayar nih babi. Ya, padahal udah berubah jadi macan gitu. Masih kayak babi bang. Masih, lu emang babi anjing loh, anjing. Aduh capek gue. Kasian banget si babi. Tapi emang kayaknya kalau di hutan atau di gunung, hewan tuh jarang lewatin jalur yang dilewatin manusia sering ya. Iya. Jadi emang gitu. Akhirnya setelah dikejar itu, lu kasih kejunya? Enggak, jadi kita kan bawa depek yang isinya cuman makanan kan. Lu keluarin babi juga kan? Gue bawa babi. Babi boneka warna pink. Ya udah, akhirnya sampai di pos 5 ada pohon. Nadine teriak lah sama teman-teman, ayo semuanya kita naik pohon. Oh gitu kan. gila. Dengan jiwa kesatria kamu itu ya. Naik Ayo pohon. teman-teman naik pohon. Naik pohon, udah si babinya itu tetap ngelilingin kita kan, karena dia pengen makanan kita mungkin kan. Terus salah satu temen Nadine yang udah nggak kuat bawa keril, Di atas dia lebih berat bawaannya karena logistik banyak banget. Nadine bilang, lempar
lempar itunya, buang. Maksudnya makanan. kerilnya Oh, buang iya. aja. Akhirnya dilempar sama dia, dikirain nggak mungkin dimakan dong. Abis Ternyata dia. habis. Dia acak-acak. Kacau. Kerilnya tuh hancur, sampai dia pakai giginya dia Oh, dia potong. koyak-koyak gitu. Ya? Kayak sampai box nasi pun dimakan sama si babi. Dompet dimakan. Emang babi. Dimakan, Iya. dimakan. Iya. Kan makanya Bagas babi ganas kan? Iya. Apa aja dimakan. Iya, kalau baik babi baik tuh. Aduh, kok susah singkatannya. Tapi lu sejauh ini have fun ya naik gunung ya? Iya, fun. Masih belum menemukan yang kayaknya gue ada nggak sih target? Kayaknya setahun lagi deh nextnya gue nggak usah naik gunung lagi gitu. Gue kalau udah dari awal naik gunung, gue targetnya pengen Seven Summit sih. Oke. Berarti 2 lagi nih ya. Dua lagi. Jadi kalau Hampir misalkan semua pendaki kayak gitu ya. Iya, ya kan. Seven Iya. Summit ya. Kalau jadi pendaki tuh kayak gitu ya. Asik. Ada nggak sih kan? Ada nggak sih apa yang dibawa gitu buat jadi kenang-kenangan lu pernah ke sana? Nggak boleh ya kalau di gunung? Ya? Nggak boleh. Gelang bro, gelang. Kayak misalkan kalau dulu kan Edelweiss ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kan? Nah ini, Wah. ini nih yang suka ngambilin Edelweiss ya. Pernah aku naik gunung gue, tapi Cikuray dulu kan banyak Edelweiss. Iya. Pernah tuh disimpan di dompet, kasih foto pacar tuh. Biar abadi. Biar abadi. Udah nggak boleh sekarang ya? Anjir, Dari nggak dulu tahu sih nih. nggak boleh. Iya. Luar negeri nggak pengen, Din? Everest. Apalagi itu kayaknya gabungin sih. Kok nggak mungkin? Mungkin lah. Apa Itu fisik? biayanya mahal Oh, banget. emang rezeki mah di atas ngatur din. Tapi kalau ada sponsor. Udah ngomongin. Iya, bener. Kasih tips dulu nih buat pendaki-pendaki yang Kayak gue akan- nih kayak yang Nah, pengen daki yang- tapi nggak apa nggak terlaksana gitu. Niat dulu sih yang penting. Nah itu dia Yang tuh. penting niat, terus olahraga, ada uangnya. Nah, uangnya sih ada lah. Uang mah di Ada atas temennya. ngatur. Niatnya tuh loh niat. Mana gue juga mau. Niatnya itu loh ya. Kadang-kadang pengen tuh liat teman-teman posting kayak lu kan. Selain punya niat, secara teknis. Ah. Persiapannya. Mendaki sesuai kemampuan aja sih. Jangan dipaksa. Jangan maksain. Riset tuh penting banget ya di Riset tuh paling penting biar sih. nggak naik kapan nyampenya gitu ya. Betul. Persiapannya juga alat-alat tempurnya juga harus komplit. selain fisik, niat, kayak kebutuhan baju tuh, lo perlu nggak sih tuh apa aja kira-kira yang dibawa? Kalau menurut Nadine sih, kalau bisa bawanya jangan yang berat-berat. Kalau bisa yang ultralight. Oke. Terus Ultralight apa sih? Pendaki zaman sekarang banget tuh emang ultralight ya. Ultralight apa sih? Gila. pendaki pomo. Yang gampang Tipis-tipis, kering. yang tipis-tipis. Yang gampang simpel, kering. simpel gampang- aja. gampang. Yang paling penting dalam dunia pendakian adalah Oh, apa nih? doa ibu. Ya, doain ya. Ibu. Tapi keluarga, karena kan gini loh, lu cewek ya, cewek terus apalagi kayak kemarin kayak ke apa loser ya? Loser. Loser berapa hari? 10 hari ya? 10 hari. 10 hari cewek perjalanan panjang di dalam hutan, orang tua nggak worried gitu. Selalu sih, cuma ya kita meyakinkan dengan pulang selamat gitu. Jadi setiap next pendakian lagi, yaudah mah yang penting doanya deh gitu. Jadi yang dicari itu buat pendakian itu bukan puncak, tapi pulang sampai rumah dengan kondisi selamat. Nggak usah buru-buru karena puncak nggak akan kemana-mana kan. Itu tuh. Apa lu? Ayo, gue udah, Bapak udah lo apa yo? Santai aja. Enggak, santai aja. Kalau udah waktunya pasti nyampe kok. Itu bukan gunung, itu mah lebih ke kehidupan. Ini kan itu kan filosofi yang dibawa pulang. Oh, Itu iya. filosofi ya naik gunung gitu lah. Tapi Nadine ini punya sekarang lagi ada bisnis lah ya di ini trip ini ya. Salah satu, pendakian. salah satu usaha yang lo jalanin sekarang. Apa tuh? Namanya Nadine Camp. Nadine Camp, bro. Itu apa? Bergerak di bidang apa? Nadine Camp itu YouTube-nya Nadine juga. Iya, dia YouTuber juga. Oh YouTuber. Jadi Nadine sekarang bisa menghasilkan uang dari dunia dunia Oh, pendakian ini Oke. karena Nadine bukan open trip sih jatuhnya, lebih ke IO. Lebih ke IO karena cuma ngurus satu komunitas doang. Mengorganize ya. Jadi kemarin semua lihat juga bawa bapak semua ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu. ibu-ibu, semua yang ada di sini. Wah. Nular nih. Nular nih jokesnya nih. Jadi Nadine Camp itu menyediakan pendakian gunung yang
VVIP. Iya. Jadi pas nih buat yang belum punya pengalaman kayak gue, yang niatnya belum 100%, boleh nih ke Nadine Camp. Tapi lu nggak VVIP, maaf Pak. Maaf, kelasnya ekonomi aja dulu. Kelasnya ekonomi aja dulu. Berarti kan cukup bawa badan aja ya, Din, ya? Nah, jadi Iya. komunitas ini tuh pengennya memperkenalkan gunung itu nggak sulit loh gitu. Jadi semuanya bisa dibantu. Kalian cuma bawa diri aja, fokus olahraga aja. olahraga. Jadi semuanya sudah disiapkan. Pokoknya intinya naik gunung tuh ada persiapan ya. Persiapan wajib. Persiapan fisik, mental juga misalnya. Terus jangan suka ngomong aneh-aneh. Iya, lah. etika. Apa aja tadi etika gunung nih? Kasih tahu. Etika gunung, banyak etika gunung. Satu tadi yang lain. Ya itulah ya, lupa gue. Jaga lisan. Itu penting sih, jaga lisan. Jaga sikap. Jangan buang sampah sembarangan. Itu paling Dibawa turun sampah. Sampah dibawa turun. Etika tuh. Tapi Tapi emang dihitung lagi sampahnya, masa iya? Ada loh. Di bawah turun Ada, gue lupa loh. gunung mana itu sampahnya dicek. Gunung apa sih? Merbabu. Merbabu. Serius? Itu lu bawa apaan aja dari bawah, itu kan dicek-cekin tuh. Nah, nanti pulangnya nanti dicek lagi. Kalau ada yang kurang disuruh ambil. Masa sebanyak itu kayak bungkus Yes. Indomie? Iya. Sampai putung rokok pun dihitung. Iya. Bro, Serius lu. naik gunung dong. Iya. Din, kasih dong apa tuh pesan-pesan mungkin buat sesama pendaki FOMO, ya kan? Karena biar tetap eksis di dunia pendakian atau biar tetap selamat dalam pendakian, silakan. Yo, silakan. Soalnya artis banyak juga sekarang yang ini ya. Oh iya, banyak ya artis-artis ya? Ya udah banyak mulai mendaki ya. Ya, mungkin bisa didapat arahan dari Oh, kakak kali. Nadine Anjay. Arahan dari pendaki FOMO ya. Iya. Jadi FOMO boleh asalkan semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, Dengan gearnya harus jelas, tepat. Etika, iya kan? Etika udah pasti. Terus jangan takut naik gunung sih. Gunung tidak menyeramkan seperti Yang orang bayangkan ya. bilang sih. Sekarang kan udah semuanya serba mudah kan. Betul. Ada Apalagi workout. ada Nadine Camp. Udah. Nadine Camp. Terus. Yang paling penting olahraga sih. Jangan Fisik asal ya? ikut-ikutan aja. Sebelum mendaki harus semuanya matang. Itu, Dre. Gitu, bro. Jadi udah yakin nih diri gue kayaknya bakalan daki nih. Yes. Gue akan mempersiapkan semuanya mulai dari tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang rutin. Sama hati harus tersakiti, bro. Itu Oh, aja. oke. Mulai belajar itu. Itu biar berasa ya. Iya, mulai belajar. Oke, siap. Menyakiti diri sendiri. Siap. Lo langsung ciao. Gitu. Oke. Iya. Oke, berangkatlah besok. Ya udah, oke lah Nadine, thank you ya. Thank Udah you ya. main-main Thank ke you. OTP. Thank you, Jangan lupa di Nadine. subscribe juga channel YouTube-nya Nadine, namanya Nadine Camp. Nadine Camp. Semua perjalanan Nadine naik gunung ya ada di sana. Tuh. Yap. Gunung Loser juga gue taunya dari situ, dari terus apa lagi banyak ya di situ, pokoknya semua Ya tentang pokoknya gunung. tonton aja lah di situ ya. Asik. Jangan lupa sekali lagi kalian juga harus subscribe channelnya Tok Tok Tok, karena nggak cuma ada OTP, ada program-program atau konten-konten lain juga di sini ya. Banyak. Yo, udah nyalain dulu api gue nih. Yuk. Dingin banget aja. Ih, parah. Ah, gue mau tidur lagi ya. Andre, awas itu ada binatang yang halu-halu. Ada Bagas.